10 orang. 10 orang. Dengan Pak Sony. Kepala sekolah Iya. Pak Sony. Semuanya perempuan selain Pak Sony. Iya, Pak Sony Ajai. Laki-laki cuma 2 orang saja. Hanya 2 orang ya. Oke, jadi ada 45 ya. Iya. Kalau anak pengungsinya berapa sih? Anak pengungsinya kita ada 12 orang, cuman kurang satu, yang satu Dayana itu rasanya kayak Amerika ya, Bu. Oh, sudah ini dapat tes. Iya, sudah. Oh. Jadi kita tinggal 11 orang ditambah Afghanistan. Oh, itu sudah termasuk Afghanistan? Sudah. Oh, semuanya Afghanistan. Oh, 11 oke. anak itu. Iya. Iya. Kita hanya agak berkurang yang tahun kemarin itu, karena lulusan kita sudah 4 orang yang kita lepaskan untuk anak Afghanistan. Oh. Iya. Jadi, Ini TK umum kan ya, bukan TK Iya. berbasis agama kan? Tidak, Bu. Kita umum. Oh, lebih TK umum. Kita umum. Jadi dari mana saja boleh. Mau Katolik, mau Muslim, kita semua ada di sini. Oke, ada semua ya. Tapi Ada mayoritas Katolik. Kita Protestan sama Mayoritas. Iya, mayoritas Oh, iya, itu. iya. Iya. 2 orang itu laki perempuan? Ada laki-laki 1 sama perempuan 1. Tapi yang itu tidak pernah datang. Yang mana ya nggak pernah datang? Yang di kelas A1 saya sendiri tidak kenal, tidak pernah bertemu dengan. Oh, belum pernah ketemu sejak dia mendaftar ke sini. Oh, tapi yang 2 masuk. Iya, yang ini yang di kelas sebelah masuk, cuman yang Di sini tidak. tidak. pernah masuk. Oke. TK besar ini ya. Muridnya berapa semua Bu Guru? Di sini kalau untuk yang anak Afghanistan 2, sedangkan yang anak lokal 10 orang. 10, jadi iya, semua 12. Oh, iya. Tapi waktu mereka masuk, yang 2 itu, kan katanya sempat masuk waktu yang pembelajaran tatap mukanya cuma 50% tuh yang gantian yang seminggu 3 kali. Kelas Oh, kecil. yang di sini belum Kalau ya? yang Kelas di sini kecil tidak ya? pernah Ini nggak masuk. pernah Iya. juga ya? Oke. Ini pas nggak ada anak-anaknya, jadi kita nggak bisa lihat anak-anak beraktivitas. Ya, sedikit lagi baru datang. Nah kalau ini kelas besar atau kelas kecil? Oh, sebelah. Yuk ke kelasnya dia. Terima kasih Bu. Nica. Yang itu tuh itu yang masuk yang 50% tuh mereka masih datang. Oh, tapi yang setelah 100% nggak datang. Oh, waktu yang 50 datang ya? Iya. Yang kami sekolah 3 hari itu mereka masih datang. Aktif ya anaknya sehari-hari? Aktif. Kasih menggambar, mewarnai, bermain dengan teman-teman. Masih Dan bermain sama mereka gitu, Masih. akrab juga gitu ya? Iya, akrab juga masih bermain. Bahasanya ada kendala nggak? Kendalanya di bahasa. Bahasa, tapi kalau anak-anak main dengan Pakai- anak-anak punya, biasanya mereka walaupun Pakai kendala bahasa bahasa bisa. tubuh, begitu. Pakai isyarat. Isyarat begitu sabun. Dia tarik begini, pegang tangannya begitu. Sudah bisa bicara bahasa Indonesia belum cara? Ayo misalnya ngikutin. Sedikit bisa. Bisa. Oke. Wah, datang lagi. Selamat pagi. Wih, jatuh. Ini perempuannya 1, laki-lakinya 3. 3. Ya, Tapi murid ibu semuanya ada berapa? ada 14. Ada 14. Yang Afganistannya 3, yang 3 lokalnya pengungsi. 3 yang pengungsi. Oke. Jadi kalau kendala bahasa itu kalau itu paling kasih tugas gambar, ya dia gambar gitu ya. Mewarnai gitu. Enggak. Oh, salim sama ibu guru. Siapa namanya? Siapa ini namanya? Kenalan dong. Siapa namanya? Erki, Bunda. Dia pinter. Mulai datang satu-satu. Iya, kos kakinya biru. Biru. Oke. Pulang semua kumpul di aula. Iya. Berdoa lalu pulang. Iya, supaya kita bisa pantau anak-anak pulang. Iya, Misalnya iya, yang iya. dijemputnya siapa, kita tahu. Jadi kalau ada orang lain yang jemput selain dari yang sehari-hari, kita hubungi orang tua. Iya, Karena betul, kita betul. takutnya ada salah jemput atau apa. Iya, Kayak kita ngeri tidak lah sampai di bahaya rumah. ya.
Ibu dengan ibu siapa? Dengan Ibu Ina, Bu. Ibu Ina, ibu guru kelas? Saya waktu itu saya rangkap, Ibu. Oh, Saya rangkap. kalau tidak ada guru yang masuk, saya masuk ke kelas yang bersangkutan. Oh. Misalnya guru kelompok B tidak masuk, saya masuk ke Pengganti, situ. ke Guru situ. pengganti. Kalau guru kelompok A1 tidak masuk, saya masuk ke Oh, situ. berarti ibu tahu banyak anak termasuk Iya. anak-anak pengungsi luar Iya. negeri ya? Iya. Berarti di sini ada total tadi 13. Iya. 12 kurang 1 tinggal 11 Oh, anak. tinggal 11 Iya. anak dan itu tersebar di beberapa Tersebar, kelas. iya. Secara umum gimana Bu perilaku anak-anak ini? Perilaku mereka kalau menurut kami, Pak, itu ibu sangat baik juga. Mereka tidak pernah menunjukkan sikap mereka yang kasar atau nakal terhadap anak-anak kami yang anak-anak lokal, tidak pernah. Terus semangat Mereka- belajar semangatnya luar biasa, Ibu. Oh iya, misalnya dengan Semangat luar gimana? biasa. Misalnya kalau disuruh dikerjakan pekerjaan mereka, mereka langsung ambil dan kerjakan. Kalau ibu guru belum sempat dibagikan, langsung diminta ibu. Dipanggil ibu. Seperti Panggil biasa ibu. panggil dia ibu. bisa memanggil ibu Bisa. ya? Dipanggil Ah. ibu, tugas saya mana? Nah, diminta Oh, seperti gitu. contohnya seperti Sahil, ibu. Kalau Sahil itu dia maunya jangan dikasar, panggilnya harus lembut. Sahil sini kerja tugasnya, itu dia masuk. Oh. Dia datang, dia masuk, dia kerja baik-baik. Nanti kalau kita elus-elus dia permisi Bu, bilang, ayo Sahil kerja kamu bagus ya nak. Itu dia senang sekali, semangat sekali. lagi Suka dia. datang di ibu guru, duduk di pangkuannya ibu guru, Oh, ya? maunya dipeluk, dielus seperti itu. Ya Ibu. sebagaimana anak Iya, anak sebagai pada umumnya ya. Jadi kita memperlakukan mereka tidak ada bedanya dengan anak-anak lokal. Oh, semua sama. Semua di kelas sama. diperlakukan sama. Sama, iya. Semua juga program-program ya sama, nggak pernah dibedakan. Tidak dibeda-bedakan. Jadi Gitu semua ya. belajar, misalnya belajar mewarnai, semuanya mewarnai. Walaupun ada yang hanya warna hitam semua. Jadi kita bilang gini, gambarnya Sahil bagus, gambarnya Husein bagus. Cuman jangan sampai ini karena kebakaran jadi hangus semua. Oh iya ibu itu kebakaran. Lucu ya anak-anaknya. Oh gitu. Jadi kalau secara umum guru-guru ya memang ya perlakuan kepada anak-anak ini juga tetap sama, Tetap sama, ya. tidak ada yang dibedakan. Bermain pun mereka tidak punya masalah. Iya, benar. Kendalanya bahasa ya. Kendalanya cuma di bahasa. Kalau orang tua masih bisa kita komunikasi dengan baik. Cuman kalau anak-anak kan agak repot ibu. Iya. Cuman dengan berjalannya waktu mereka bisa memahami bahasa Bisa kami, memahami, bisa ya. menerima. Pakai bahasa isyarat juga bisa. Pakai bahasa anak-anak paham, isyarat ya. bisa, sampai dengan bahasa Indonesia juga bisa. Lama-lama juga bisa ya. Iya. Anak-anak walaupun nggak bisa bahasa tetap bisa Bisa komunikasi mengikuti, iya, biasanya bisa. ya. Jadi kalau misalnya mereka tidak suka teman yang mana, mereka dekati kita. Ibu, no. Jadi itu nanti kita panggil. Nanti kita panggil. Kenapa ini dengan teman misalnya Tamana? Ada apa dengan Tamana? Nanti teman yang lokal bilang gini, Ibu, saya mau teman dengan dia, tapi dia tidak mau. Jadi nanti kita yang jelaskan ke anak-anak lokal, bukan mereka tidak mau. Cuman kan kalau kalian mainnya kasar, mereka tidak mau. Tidak mau, oh gitu ya. Jadi menarik juga ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Terima kasih. Kalau dikasih tahu ya nurut ya pasti karena ini yang disebut aula itu ini ya. Nanti mereka baris dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya berada bersama Kepala Sekolah PAUD Handayani ya Pak ya, Ya, benar. di Kota Kupang. Kebetulan PAUD ini menerima anak-anak pengungsi luar negeri. Kita akan ngobrolin itu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus obrolan ini.
Pak Sony, terima kasih ya atas waktunya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Coba kenalan, nama, terus jabatan. Sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah di situ dan sebelumnya di mana? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya sebagai pengelola PAUD Andayani sejak 2003 sampai dengan sekarang. Lama sekali. Kurang lebih 18 tahun sebagai pengelola PAUD Andayani. Semenjak tahun 2003 itu masih programnya Padu namanya. Dan 2005 itu baru diganti menjadi PAUD. Sejak bernama beda ya. Dulu pendidikan anak dini usia, kemudian berubah menjadi pendidikan anak usia dini. Saya menjadi pengelola di sana. Nama saya Pak Sony Adu. Saya sebagai pengelola sekarang ini sudah 18 tahun dan 2018 kalau tidak salah pertengahan itu kami didatangi dari IOM untuk kalau boleh kami bisa menerima anak-anak pengungsi di PAUD Andayani. Dan waktu itu saya sangat senang sekali bisa menerima mereka untuk menjadi siswa di PAUD Andayani. Ada berapa orang Pak waktu yang pertama itu di 2018 ya? 2018 ada 8, kemudian yang terakhir ini ada 11 orang. Wah, jadi udah lama banget rupanya dari 2018 ya? Kita sudah 4 tahun lebih bersama-sama dengan IOM mengurus anak-anak Afghanistan. Nah, ini Pak, bagaimana dengan pembiayaan anak-anak itu? Pembiayaan sekolah? Pembiayaan sekolah disesuaikan dengan anggaran yang di sekolah juga, dalam arti ketentuan yang di sekolah untuk seragam, uang yurannya, semua itu disesuaikan dengan yang ada di sekolah. Dan itu dibayarkan oleh IOM ya? Dibayarkan oleh IOM. Bapak menerima itu atas dasar menerima anak-anak sekolah di situ? Apakah di perintah dinas pendidikan atau gimana ceritanya? Awalnya kami bersama dengan IOM dan juga dinas pendidikan kota, mereka datang mengunjungi sekolah. Karena sekolah kami merupakan PAUD percontohan yang ada langsung di Dinas Pendidikan Provinsi waktu itu. Kami menjadi tempat untuk pusat untuk teman-teman dari daerah lain untuk melakukan magang di tempat kami. Dan kami bersyukur ketika itu mereka mengunjungi kami dan mereka melihat bahwa tempat kami, sekolah kami sangat baik untuk bisa menyelenggarakan atau bisa bekerja sama dengan IOM untuk menampung anak-anak Afghanistan. Nah, jadi itu ya, begitu ceritanya ya. Dan ini Pak, ada halangan nggak sih Pak? Kendala begitu selama mereka mengajar anak-anak ini? Ibu, waktu kami menerima mereka pertama, mungkin karena mereka ini anak-anak yang datang dari negara ataupun suku yang berbeda dengan kami. Dari gestur tubuh mereka, anak-anak itu usia 3-4 tahun itu mereka kelihatan berbeda dengan anak-anak kami. Oh gitu, bedanya dari kulitnya mereka, kemudian postur tubuh mereka tinggi-tinggi. Tetapi buat anak-anak di PAUD Andayani sendiri waktu itu mereka juga awal-awalnya merasa canggung juga untuk bergaul dengan anak-anak Afghanistan waktu itu. Kami juga dari pihak sekolah, saya dan teman-teman guru, kami terus berupaya bagaimana membangun komunikasi dengan mereka itu walaupun hanya dengan menggunakan bahasa tubuh, kemudian secara pelan-pelan mengajak mereka bermain, bersosialisasi dengan teman-teman, dengan kegiatan-kegiatan yang ada itu awal-awal itu memang mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Tetapi kami juga, saya memberikan motivasi kepada teman-teman atau guru-guru saya. Kami membayangkan kalau mereka itu dalam posisi kami, dalam posisi susah, dalam posisi tertekan di negara orang atau di daerahnya orang. Tentunya rasa hati kami, rasa ingin melayani mereka itu yang membuat kami tidak putus asa untuk terus membangun, berusaha untuk mencari
model yang cocok untuk mereka seperti apa. Oke. Kami terus berupaya seperti itu, mendekatkan diri dengan mereka, merangkul mereka, berusaha dengan walaupun menggunakan bahasa Indonesia, karena mereka juga masih membutuhkan waktu untuk memahami bahasa kita. Itu kesulitan yang luar biasa yang kami hadapi. Tetapi itu terjadi hampir di bulan-bulan pertama, di minggu pertama awal itu memang mengalami kesulitan. Mereka juga harus beradaptasi dengan teman-teman yang baru, teman-teman yang ada yang di PAUD Handayani, guru-guru di situ, dan juga mungkin tingkah laku anak Indonesia, khususnya anak Kupang ini juga agresif juga, hampir sama dengan mereka. Ternyata lama-kelamaan juga dalam kebersamaan mereka, ketika mereka sudah bisa mulai dekat dengan anak-anak di kelas, walaupun komunikasi verbal mereka mengalami kesulitan, tetapi dengan bahasa tubuh, gerakan-gerakan itu anak-anak itu terlalu cepat sekali gitu. Mereka cepat sekali. Anak-anak dan cepat sekali syukur saling memahami ya. Dunia mereka luar biasa. Ketika bermain, disitulah mereka akan lebih kelihatan lagi bahwa suasana bermain itu membantu mereka dalam dunia mereka, sehingga di situ muncul kata-kata atau bahasa yang dikeluarkan oleh anak-anak Indonesia, dan lama-kelamaan mereka mengerti katanya ayo dengan maksudnya ayo, tapi anak-anak juga mungkin merasa bahwa mereka itu tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi mereka menggunakan bahasa mereka, tetapi lama-kelamaan mereka mengerti itu, dan akhirnya mereka bisa cair dan mereka bisa berteman dengan sana. Walaupun ketika nanti berkomunikasi mereka hanya itu, tapi mereka kemudian menghindar, atau mungkin mereka berkumpul dengan teman-teman mereka sesama Afghanistan, anak-anak Kupang juga seperti itu. Tetapi ketika kita makan bersama dalam kelompok-kelompok tertentu, itu mereka bisa duduk bersama-sama, cair kembali seperti itu ya. Luar biasa ya ceritanya ya. Karena ini kita ngomongin anak-anak usia 4, 5 tahun ya, mungkin paling tua 6 tahun ya Pak ya. Dan itu ternyata mereka pakai bahasa sendiri ya, entah itu isyarat, entah apa, bahasa yang dipahami malah lebih cepat ya anak-anak ini. Betul ya sekali. Dengan sebaya tadi ya. Dan Bapak kayaknya membangun empati dan simpati memang dari awal ya. Ya mungkin saja saya di masa muda saya memang waktu saya lebih banyak kepingin untuk melayani anak-anak. Sehingga walaupun pekerjaan itu banyak diminati oleh kaum perempuan saja, tapi sudah kurang lebih 27 tahun saya lebih banyak waktu saya berikan untuk anak-anak. Luar biasa ya. Jadi di lingkungannya mayoritas pasti perempuan, tapi Bapak bisa menikmati betul ya? Menikmati betul, saya bisa menikmati itu. Syukur juga saya juga terus dipanggil oleh Direktorat PAUD untuk terus membekali saya untuk lebih bagus lagi. Lebih baik lagi, luar biasa ya. Nah, terakhir harapannya apa Pak? Harapan saya bahwa anak-anak yang dititipkan di PAUD Handayani, walaupun kita terbatas dengan komunikasi kita, tetapi anak-anak itu dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, tentunya lewat kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu akan semakin bertambah kemampuan mereka, baik itu dari fisik, motorik mereka dan lain sebagainya, kognitif mereka. Dan kita percaya bahwa walaupun nanti mereka akan berpindah ke daerah lain atau ke negara yang lain, tetapi di usia dininya mereka itu kita sudah bangun satu fondasi yang kuat dengan menanamkan mungkin juga dengan sikap dan juga kebiasaan yang tata krama yang sudah kita tanamkan di PAUD Handayani, saling berjabatan tangan, memberikan hormat satu dengan yang lain, itu akan membantu mereka dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak itu sendiri. Sangat menarik ya. Jadi bagaimana tumbuh kembang anak betul-betul ini sekolahnya ingin mengembangkan itu di usia yang dini tadi ya. Paling tidak bersosialisasi dengan anak lain karena mereka punya kultur yang berbeda tadi Bapak cerita ya. Benar sekali. Nah, belum lagi kendala-kendala bahasa. Tapi tadi harapannya sudah disampaikan, sesuatu yang luar biasa. Semoga harapan itu menjadi kenyataan ya, bermanfaat dan membawa berkah untuk semua ya Pak ya. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Demikian ya wawancara kita dengan Bapak Kepala
sekolah PAUD Handayani ya, dan bagaimana anak-anak pengungsi luar negeri bersekolah di sini dan dididik dengan hati. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.